berdoa.
dipahami, ditengok ya. Nanti Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Siapa di sini yang suka bermain hujan-hujanan? Atau ada yang lebih suka cuaca cerah? Hari ini setelah belajar bersama Ibu hari ini, adik-adik akan bisa mengetahui musik yang dipilih. Ini tahu musik di negara Indonesia ini terus memahami manfaat musik dan iklim dan Sedangkan musim adalah keadaan cuaca dalam jangka waktu pendek atau berganti-gantian. Nah, di Indonesia memiliki berapa musim? Dua. Musim apa? Hujan. Musim hujan dan kemarau. Indonesia hujan dan apa? Nah, ada yang tahu nggak musim hujan itu terjadi pada bulan berapa? Bulan? Sekarang bulan berapa? Juli.
Jadi kita sekarang sedang berada di musim apa? Musim kemarau. Dilakukan pada musim kemarau. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, pada musim kemarau ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya curah hujan rendah. Yang kedua, cuaca cerah dan panas. Yang ketiga, udara terasa lebih kering. Yang keempat, persediaan air kurang. Nah, dari ketiga ciri-ciri ini, kegiatan apa yang bagus kita lakukan? Ada yang tahu dah? Pada musim kemarau kita memakai jas hujan tidak? Tidak. Nah, pada musim kemarau kita menjemur padi? Iya kan? Jadi pada musim kemarau kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu menjemur padi. Lagi. Apa lagi? Menjemur pakaian. Tetapi pada musim kemarau ini apa yang dampak bagi kehidupan sehari-hari? Ada tahu tidak dampak musim kemarau bagi kehidupan sehari-hari? Apa? Sulit air. Jadinya pada musim kemarau kebanyakan petani kekurangan persediaan air. Di dua musim. Karena apa? Karena kenapa? Kenapa Indonesia memiliki iklim tropis? Kan iklim itu ada dua, ada iklim tropis dan subtropis. Subtropis itu di negara apa saja? Subtropis itu di negara Jepang yang memiliki 4 musim. Nah, kenapa Indonesia memiliki iklim tropis? Kenapa? Ya, karena memiliki 2 musim. Kenapa dia memiliki 2 musim? Kenapa dia tidak memiliki 4 musim? Kenapa? Karena Indonesia itu berada di garis apa? Garis apa? Katulis.
pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tentang perbedaan musim dan iklim dengan memberikan contoh kegiatan manusia yang sesuai pada musim hujan, musim kemarau secara tepat. Yang kedua, peserta didik menganalisis fakta-fakta yang mempengaruhi musim di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mengevaluasi fenomena perubahan iklim dengan benar. Nah, setelah memahami materi yang kita pelajari tadi, sekarang coba kalian buka pada halaman yang pertama. Di covernya. Kelompoknya di bawah. Kelompok berapa? Dibuat musimnya apa dan ciri-cirinya apa? Kan tahu kan? Tahu kan? Sekarang musim semi. Ciri-cirinya apa? Terus musim hujan ciri-cirinya apa? Ngerti? Nah, bunganya sering musim bunganya lagi bekas-bekasnya. Ini musim apa? Ini musim? Ini musim apa? Panas. Ini musim apa? Kalau daun itu berjatuh-jatuhan, gugur. Kalau bunganya lagi mekar-mekarnya, musim apa? Ini ada musimnya, musim apa? Terus dibuat ciri-cirinya apa? Misalkan musim semi. Musim semi, misalkan bunga-bunga pada pohon tumbuh bermekaran. Pada musim salju, musim dingin, bunga-bunga berjatuh. Paham? Ya, buat yang halaman pertama terlebih dahulu. Ya, sama semuanya. Jadi diskusi antar kelompoknya. Orang di Papua, orang ini dapat agung banget.
untuk spesialnya ini kita menghubungkan gambar dengan musim yang sesuai. Di garis ya, garisnya harus rapi. Bukan cuma satu ya, boleh lebih. Sudah? Jika kelompok salah satu kelompok perwakilan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Siapa tadi perwakilan kelompok satu yang mau mempresentasikan ke depan? Lebih baik sama? Zaida. Ayo. Perkenalan dulu kelompok berapa? Kelompok satu. Zahira. Ya, dengan ayo. LKPD penanda musim yang pertama apa? Baik, kita lihat sekali soalnya. Pertama musim semi. Ciri-cirinya semua bunga mekar. Dua, semua bunga dan daun pada berjatuhan. Terus yang ketiga, Musim lalu. Ciri-cirinya dingin dan beku. terus Musim panas. Ciri-cirinya kanan kering ya. Yang kalian hubungkan gambar ini dengan musim yang sesuai. Gambar pertama ini musim apa? Yuk kelompok dua diperhatikan, betul musim beda. panas. Yang kedua ini musim panas, betul tak kelompok dua? Doi. Betul? Betul. Yang kedua Musim
salju ya? Bisa bikin musim salju? Ya. Nah, terus di Indonesia memiliki berapa musim? Musim hujan sama kemarau. Nah, musim hujan ini terjadi pada bulan Oktober hingga musim kemarau ini terjadi pada bulan musim kemarau curah hujan menjadi lebih terus cuaca cerah dan Kojong kita sering menggunakan kipas pada musim kemarau. Terus udara terasa lebih sering. Terus tidak. Musim kemarau kita merasa dingin. Apakah kita mau menggunakan jaket pada musim kemarau? Ya. Oke, karena di Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Kenapa? Saya memiliki pakai. Pakai seperti habis. Berada pada garis khatulistiwa. Kenapa musim Indonesia? Hujan sama musim. Musim hujan ini terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Terus musim kemarau ini terjadi pada bulan. Nah, sekarang kita berada pada musim Yuk, perhatikan itu ke depan. Selamat suara. Apa kita tepuk semangat sekali lagi biar lebih semangat belajar kita. Yuk, tepuk semangat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham enggak dari pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Sudah paham? Paham mengenai pembelajaran ini, maka kita akan menutup pembelajaran kita mengenai musim dan iklim di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai musim dan iklim dan perubahannya bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca Yuk, sebelum kita menutup pembelajarannya, lebih baik kita lakukan doa untuk pembelajaran terlebih dahulu. Sekarang bakalan dipimpin oleh Ubay. Ayo, Ubay. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk